Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG berhasil menguat 0,33%, yang dimana dia masih belum bisa masih ketahan di area resistance yang di sini. Dan lagi-lagi gue mau bilang bahwa IHSG akan cenderung sideways terus, mungkin bisa sampai akhir November cenderung sideways seperti ini. Hopefully nanti di Desember kita bisa melihat IHSG strong gitu ya. Nah, tapi ada beberapa saham yang kita mau simak. Yang pertama hari ini mau gua ajak bahas adalah Bumi. Nah, Bumi ini udah mulai masuk ke pantauan kita karena dia udah di 195. Waktu itu kalau teman-teman nonton video gue yang udah lama, kita bilang kalau dia break area sini ini menarik ya. Kalau dia break 195 menurut gue Bumi menarik karena dia bikin pola ascending triangle yang cukup bagus ya. Kalau teman-teman mau lebih konservatif boleh tunggu break dari harga di sini. Ini high-nya kan 199. Nah, kalau harga 200 baru entry ya, bagi yang buy on breakout lebih konservatif silakan juga gitu. Tapi tunggu udah breakout terus pullback lagi ke 195 baru mau entry silakan juga teman-teman. Tapi kalau Bumi ini kelihatan menarik, MACD-nya udah mau golden cross di area plus, stokastik golden cross teman-teman. Coba kita lihat broksumnya Bumi aja langsung. Nah, Bumi hari ini itu normal distribusi, small akum netral ya. Intinya adalah FZ beli 43 miliar, MG beli 24 miliar, BK AK beli 20 miliar. Average mereka masing-masing 193 tuh kurang lebih. Coba kita lihat foreign. Bumi. Foreign akumulasi 55 miliar. Nah, tapi foreign udah mulai akumulasi dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Kita lihat average-nya mereka. Sampai tanggal 23. AK average-nya 184 di 287 miliar ya. 287 miliar 184 berarti ya di sini nih teman-teman. AK sekarang berarti udah floating profit dia di 184. FZ 188 hari ini baru beli lagi ya. Jadi kelihatan 40 miliaran. MG masih ada barang 185. Ini selama 1 minggu. Coba kita lihat 1 bulan. Oke, AK selama 1 bulan ini sebetulnya dari sini deh kita lihat dari 26 September. Dari konsolidasi dia lebih enak buat kita pantau. Nah, si FZ ini punya barang 400 miliar di 178. Average-nya ya. 178 tuh di area sini nih. Ya, 178. AK di 171. Oke. Ya, tapi ini menurut gue Bumi cukup bagus akumulasi dia hari ini teman-teman. Tuh, AK dari tanggal 21 sampai ke tanggal 23 aja dia beli terus. Ya kita ngeliat foreign dari tanggal 16 kan. Tanggal 16 belinya banyak bener gitu. AK 287 miliar 184. Kapan entry? Kalau gue pribadi tunggu break 196 sampai ke 200 gitu ya. Area situ adalah titik entry bagi buy on breakout. Stop loss kalau dia jebol dari 180 gue stop loss. Dan teman-teman harus ingat Bumi ini rentangnya cukup kecil, tapi kalau minusnya itu gede gitu ya. Nah, plan gue seperti ini sih teman-teman. Break 196 ya, berarti 197 196 silakan. Stop lossnya kalau jebol dari ini low-nya berapa? 188. Jadi kalau 185 gua kayaknya stop loss. Bukan kayaknya, stop loss gitu maksudnya. Sementara stop loss.
Terus nanti gue bakal nunggu lagi kalau emang diturun, mungkin nunggu di 178. Maybe dia turun dulu, ya kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi begitu sih untuk bumi. Menurut teman-teman bumi menarik gak? Gue nggak usah ngomongin fundamental kali ya. Kalau bumi mah ya teman-teman tahu sendiri. Nanti kita bahas fundamental lebih dalam aja kalau saham-saham yang seperti ini. Lanjut ke saham berikutnya, itu BABP. BABP Bank MNC. Hari ini sektor banking cukup kuat ya, termasuk BBYB gitu ya. Dan BABP gue pribadi udah take profit. Kalau teman-teman yang nonton video sebelumnya yang udah beli BABP atau teman-teman jadi watchlist, harusnya udah take profit. Kemarin emang analisa gue sih targetnya itu ke 142, tapi hari ini BABP naik sampai 141. Ya kalau gue pribadi kalau udah begitu biasanya gue udah selalu pakai trailing stop gitu ya. Bukan mesti 142 gue baru jual, itu orang aneh sebetulnya. Kalau ada yang ngajarin kayak gitu gue juga bingung sih. Pokoknya intinya adalah jangan sampai yang udah hijau malah jadi minus. Ini gue trailing stop tadi kejual kalau nggak salah di 137 ya, 137. Lumayan ya teman-teman ya, 137 dari sini ya, 121 ke 137, 12%-an lah. Ya, belinya kan waktu itu kita beli di 121 average-nya. Karena kita ikutin base price dan ini sesuai teori, dia breakout dengan volume kencang, koreksi 2 hari, 3 hari, volume lama-lama mengecil, ya udah sesuai teori kita beli di 121 gitu ya. Stop loss-nya di 117. Terus sideways dan break, cakep. Sekarang udah waktunya take profit ya. Kapan, kalau misalkan ada pertanyaan kapan boleh beli lagi, kalau dari stochastic MACD ini masih cukup bagus. BABP justru lagi uptrend ya nih, kelihatan tuh dari MACD momentumnya bagus benar nih. Coba kita lihat broksumnya tanggal hari ini 23 ya. Big Akum tuh GR beli 6,4 miliar, XA 2,1 miliar, AK 1,3 miliar. Dari seperti ini si BABP bagus. Kapan entry-nya? Kalau gue pribadi tunggu, ada dua pilihan. Yang pertama tunggu dia break 143 kan MA 200 nya itu 142. Jadi kalau lebih besar dari 143 kita coba entry, pasang alarm. BABP ya, lebih besar dari 143 BOB gue bikin. Nah nanti teman-teman juga boleh ya ingetin ya kalau misalkan gue kelewat mungkin ya. Jadi itu plan pertama. Plan kedua adalah kalau dia konsolidasi lagi ke 121, apakah mungkin ya, gue nggak ngerti juga sih. Jadi ini gue hapus dulu ya, gue hapus karena ini udah sesuai target. Kalau dia konsolidasi lagi ke area sini dengan low volume, mungkin kita bisa targetkan lagi. Stop loss tetap kalau jebol 100 kita naikin 118 kayak gitu. Itu untuk BABP sih. Coba kita lihat foreign ya. Tuh hari ini akumulasi 1,6 miliar. Menurut teman-teman BABP gimana, menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya itu BP. Nah si BP ini emang udah jadi incaran ya. Kemarin itu waktu dia breakout dari sini udah entry juga nih di 163 buy on breakout. Terus udah capai target juga 9% di 180 179. BP ini gue belum sempat waktu itu bikin analisa, jadi cuma buy sendiri gitu teman-teman. Karena dia breakout ya begitu sih. Gue juga ke skip waktu ngeliat gitu ya. Dan MACD bagus tuh ya. Golden cross dari sini dia naik menguat ke area plus, ditambah dia sambil ngebreak dengan begini kan cakep. Pakai auto entry, maksudnya pakai auto ATM gitu, ipot ATM. Pokoknya apa sih namanya? Beli otomatis lebih besar sama dengan ya kebeli TP 9%-an. Stochastic menarik banget kan tuh. Dia golden cross sekarang berada di area jenuh beli sih. Harusnya turun dulu. Dan kenaikan BP ini udah 4 candle 4 hari dia naik terus. Umumnya harusnya koreksi dulu lah supaya sehat. Dan lagi-lagi ini udah ada targetnya BP udah tercapai kalau dari analisa gua. Kapan boleh beli? Kita ukur pakai Fibonacci. Kita tarik dari low yang di sini,
kayak yang di sini. Kalau dia turun ke 162, menarik untuk kita entry lagi teman-teman. Area 162. Ya, kalau kita lihat broksumnya si BP, coba. Hari ini juga masih akumulasi terus, si II beli 58 miliar. Ya, ini menurut gue masih sangat strong ya untuk BP. Average-nya mereka satu hari ini itu 176. Coba kita lihat selama kenaikan 4 hari ini. Dari tanggal 18. Oke, II 210 miliar, average-nya 164. Nah, kalau besok misalkan dikasih, bukan besok, maksudnya beberapa hari, 3 hari atau 4 hari dikasih ke 162, 164, ya menurut gue menarik karena average kita kurang lebih sama kayak si II 164. Ya seperti itu teman-teman untuk BP. Coba kita lihat nih foreign BP. Hari ini didistribusi 897 juta. Ya. Wajar aja sih. Karena udah naik 4 hari. Seperti itu. Jadi kita belinya tunggu 162 kali ya. Nanti teman-teman boleh komen di sini atau di Telegram ya buat BP udah di range area buy. Nanti kita lihat volumenya, apa yang harus kita lakukan. Oke, menurut teman-teman BP menarik gak? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya teman-teman, itu PNLF. Panin. Nah, si Panin ini udah masuk ke area buat kita lirik lah ya. Kita tarik swing low dia di sini dari bulan Mei. Dia naik tuh udah lumayan gila. Sampai mana hanya 300% loh. Ya. Terus mau entry berapa gitu ya? Kita pakai Fibonacci kan, turun tak. Maunya sih tunggu di 410, ternyata dia belum nyampe 410, baru di 430 udah rebound. Ya, jadi ya bagus juga sih, tetap bagus gitu teman-teman. Kalau kita ngeliat Stochastic dan MACD, PNLF ini menarik loh. Ini MACD-nya udah kelihatan nih mau golden cross dan histogramnya udah kelihatan mau jadi plus. Kita tinggal tunggu aja nih, dikit lagi dia jadi plus, Stochastic udah golden cross. Kalau gue pribadi ngeliat candle si PNLF kayak gini, gue menariknya kalau dia berhasil breakout 550 ya. Jadi kalau dia breakout 550 atau 560 lah ya, di sini kita coba setting. Kalau dia breakout 560 ya menarik, target terdekatnya itu di sini 630. Stop lossnya kalau dia udah break ya, ya jebol 505 stop loss. Ya. Target PNLF kalau misalkan dia benar berhasil break 560, menurut gue bisa tinggi sekali sih. 630 target pertamanya. Coba kita lihat aja dulu Broksum PNL. Tanggal hari ini ya, tanggal 23, small akum yang beli YU 16 miliar di 531 teman-teman. Dan si PNLF sendiri ini ya kan abis rebound dari supportnya ya tuh. Konsolidasi dia break cakep lah ya. Cuman MA20 nya kan ini nih garis hitam ini kan 534, MA50 nya itu 558. Jadi menurut gue pribadi kalau dia break 560 baru menarik, supaya ini beneran tanda tren reversalnya si PNLF gitu. Coba kita lihat foreign. Foreign hari ini distribusi 13 miliar. So melihat seperti ini teman-teman, jangan langsung entry. Kalau gue pribadi ngeliat seperti ini, gue maunya nunggu dia break 560. Ya kalau jebol 500, pas udah dia break kita entry, terus dia jebol di bawah 500, ya stop loss dulu. Seperti itu. Ya, ini range-nya agak cukup lebar ya, 9-10% teman-teman. Range stop loss-nya, jadi money management harus diperhatikan seperti itu. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Disclaimer on ya. Seperti biasa teman-teman, mohon bantuannya untuk support terus channel ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like ya. Dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Dan gue mau ngasih tahu bahwa udah ada channel Telegram, silahkan join, link di deskripsi. Kita bisa diskusi dan kalian bisa dapat insight-insight setiap harinya juga di sana. So, terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.